dalam negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran dan waktu penyampaian pesan. Lebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu saluran. Saluran merupakan salah satu dari unsur-unsur komunikasi menggunakan media yang dilalui oleh pesan. Komunikasi seringkali berlangsung lebih dari satu saluran, namun menggunakan 2, 3, atau lebih saluran yang terjadi secara tumpang tindih. Saluran dapat juga disebut sebagai media komunikasi. Nah, di sini media komunikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media komunikasi personal, dan yang kedua yaitu media komunikasi massa. Nah, untuk yang pertama yaitu media komunikasi personal. Media komunikasi personal dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk saling berinteraksi. Sifat dari media ini pribadi, sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan oleh khalayak banyak. Contohnya seperti WhatsApp, Line, BBM, dan sosial media lainnya. Yang selanjutnya yaitu media komunikasi massa. Media komunikasi massa ini digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dari satu orang ke khalayak ramai. Karena sifatnya yang masif, maka dampak dari media komunikasi massa ini sangat berpengaruh besar terhadap khalayak. Contohnya seperti televisi, radio, dan koran. Adapun contoh dari media modernnya seperti YouTube dan Instagram. Selanjutnya yaitu waktu penyampaian pesan. Kapan ya waktu penyampaian pesan yang tepat? Yang pertama yaitu melihat waktu dan tempat. Hal ini sangat perlu dilakukan sebelum melakukan komunikasi. Contohnya, ketika kita akan melakukan komunikasi mengenai hal penting, maka hal ini tidak tepat dilakukan jika kita lakukan di tengah malam, karena akan menimbulkan komunikasi yang tidak efektif. Yang kedua, yaitu memperhatikan lawan bicara. Ketika kita akan berbicara dengan orang yang sedang marah ataupun orang yang sedang bersedih, maka perlu pemilihan kata untuk memulai komunikasi. Karena ketika kita menggunakan kata yang salah dalam berkomunikasi terhadap orang yang sedang marah ataupun bersedih, maka dampaknya akan sangat negatif. Yang ketiga, hindari kata-kata yang dapat menyinggung seseorang atau kelompok orang lain. Karena ketika kita berbicara dan pembicaraan kita menyinggung orang lain, maka komunikasi tidak akan pernah efektif. Baiklah, yang terakhir atau yang keempat, yaitu menarik lawan bicara. Ketika kita akan memulai komunikasi, maka kita harus mampu bagaimana pesan kita dapat diterima oleh lawan bicara. Misalnya, ketika kita berbicara dengan seorang teman kita sedang bermain gadget, maka sebisa mungkin bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian lawan bicara agar dapat mendengarkan dan dapat menerima pesan yang kita sampaikan. Baiklah, dari penjelasan yang saya sampaikan kepada teman-teman